Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini hari Jumat tanggal 15 Juli 2022. Alhamdulillah lagi-lagi kedatangan langganan kita. Yang pertama Miss Afli. Ini berarti di tempat kita keempat kalinya. Kalau yang di Fajar nggak kita hitung, yaitu keempat kalinya sebenarnya. Cuman karena saya nggak ngeruqyah, ini yang kita lakukan berarti keempat kalinya. Dimana kita lihat Miss Afli, akan kita sertakan video setelah ini apa yang kita lakukan di ruqyah ketiga, yaitu dengan menggunakan media air hujan di samping sini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi edukasi pembelajaran buat orang-orang, teman-teman yang menonton, bahwa air hujan itu juga syifa, bahwa air hujan itu juga bisa untuk meruqyah. Kalau sudah kita lakukan sampai 4 kali belum tuntas, bukan berarti nggak sembuh. Itu yang perlu diyakinin. Jangan sampai kita tergoda talbisul iblis dengan orang-orang mengatakan udah diruqyah nggak sembuh-sembuh. Itu proses. Mungkin kita ini terlalu banyak dosanya. Dengan cara kejadian ini Allah mengikis dan melenyapkan dosa kita sebelum akhirnya nanti kita dimasukkan ke surganya. Seperti itu ya. Saya meyakinkan kepada si Afli untuk tetap sabar. Saya pun sabar. Dan kita sudah sepakat menolak pengobatan dengan jin. Itu dari Afli. Nah, yang ajaib dari Afli adalah yang biasanya selama ini setiap datang maghrib langsung bereaksi. Entah itu muntah darah, entah itu mimisan, entah apapun. Apa yang terjadi nanti kita tanya sama dia. Coba Afli dulu dah. Nah, ngomong yang jelas. Ngomong yang jelas. Mudah-mudahan seluruh penonton itu bisa mendapatkan hikmahnya dari Afli ya. Apa yang kamu rasakan pada hari ini dibanding hari-hari sebelumnya selama bertahun-tahun? Lebih baik dari kemarin. Terus ngomong yang banyak. Lebih baik. Terus apa? Coba adiknya tambahin. Setiap hari, setiap Jumat, setiap maghrib itu apa yang terjadi? Biasanya tuh setiap abis maghrib, Yeah. yasinan, dia selalu kayak dadanya sesak, muntah darah, mimisan, kayak sesak gitu pokoknya. Tapi Itu setiap hari? iya, tiap hari, setiap habis maghrib. Tapi alhamdulillah malam ini selesai maghrib udah enggak lagi. Udah alhamdulillah lah, udah enggak sesak lagi, udah enggak mimisan. Masya Allah, nggak bereaksi sama sekali. Iya, enggak bereaksi sama sekali. Nah teman-teman, yang saya lakukan di ruqyah keempat ini adalah saya sengaja memang, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah ngasih pikiran saya untuk melibatkan si Afli membaca. Jadi nggak cuma saya, tapi mereka berdua tuh membaca, melibatkan orangnya asli gitu. Dengan cara apa? Dengan membaca zikir pagi dan petang. Ini juga baru saya beli ya sebelum maghrib itu. Ketika saya bilang sudah cepat bawa sini, kita menghadang kiriman-kiriman para dukun itu yang biasanya menyerang di saat maghrib. Kita hadang sebelumnya gitu. Artinya setelah maghrib biasanya dia bereaksi dengan cara dengan muntah darah, betul ya, dengan mimisan, sakit dadanya luar biasa. Kita hadang dulu dengan zikir petang. Walhamdulillah luar biasa. Nanti ada videonya ini. Atau tadi sudah ditonton ya? Kita nggak tahu nih editannya bagaimana. Jadi tadi si Afli dan si Wilda itu saya kasih dua ini buku Zikir Pagi dan Petang karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani. Harganya murah, Rp5.000 dan saya baru beli tadi. Terus sama saya bacakan bersama-sama lah, termasuk penerjemahannya, terjemahannya kita bacakan. Yang bereaksi sama si Wilda. Si Wilda bereaksi, dia nggak bereaksi sampai sekarang ini habis isya. Sekarang jam 9 lebih seperempatan, itu nggak bereaksi, alhamdulillah. Dan dia saya bilang baca terus. Malah yang bereaksi ini. Nah ini nanti ceritanya luar biasa mantap ini. Dan videonya sudah ditonton apa belum ya? Sudah barangkali. Ya lagi-lagi editannya. Entah sesudah apa sebelumnya. Nah itu dari sisi si Afli.
Tapi ada yang lebih dahsyat lagi. Barangkali mau diceritakan Nafli? Hah? Enggak. Ada yang lebih dahsyat. Tapi kita enggak mau menyinggung. Tapi ini penting nih sebenarnya. Kapan-kapan aja lah. Kalau dia nanti sudah enggak ada di video atau saya sendiri nanti. Ada yang satu yang ajaib, Ada yang cerita. Coba ente cerita. Apa? Tapi agak dihalusin ya. Diperhalus ya. Nah, coba ya. Bahasa Inggris katanya. Jadi banyak penonton yang nggak ngerti. Luar biasa. Coba. Jadi pas Kemarin. Rukia, iya kemarin Rukia yang ketiga ya kalau nggak salah. Ruqyah ketiga. Ketiga kalau atau enggak keempat ya nggak salah. Ketiga. Ketiga ya, ketiga. Pas hujan, terus habis Rukia akan dibekam di area samping ya, di samping area kewanitaannya. Terus kita pulang sampai ke camp tuh sekitar jam 10 lewat lah. Terus pas jam 11 dia kan sebelum ini kan udah 9 bulan nggak 9 ya, bulan 9 enggak bulan haid. tidak haid. Tapi pas selesai bekam terus pulang ke camp sekitar jam 10 lewat. Terus pas jam 11-nya alhamdulillah dia haid. Masya Allah. Aneh pun nggak paham loh. Saya bukan orang sakti. Dan ternyata baru cerita bahwa si Afli ini 9 bulan tidak haid. Astagfirullah. Ini kelakuan jin emang. Iya Pak, soalnya pas Gimana nggak dokter- sakit perut? Yang seharusnya seorang wanita itu ada sirkulasi darah keluar. Tapi nggak keluar 9 bulan. Makanya di ruqyah pertama dan ruqyah kedua sakit terus. Dan ternyata sesuai seperti yang saya prediksi, memang si Afli dibikin ndak bisa haid sehingga kesakitan. Bisa bayangin orang yang haid saja rutin terkadang sakitnya luar biasa, apalagi dibikin nggak sakit. Nggak haid. Alhamdulillah dengan izin Allah. Sekali lagi kita garis bawahi, bukan karena saya, karena Allah, pertolongan Allah. Satu persatu dibukakan Afli. Dan kamu harus tetap yakin, jangan pernah mau diobati sama para dukun, orang-orang menggunakan jin. Termasuk kemarin dilihat video dari awal sampai akhir, kelihatannya nggak ada perubahan, cuman muntah-muntah tok. Tapi masya Allah pulang sampai asrama jam 11, tidak lebih dari 2 atau 3 jam Allah kasih bukti yang maha dahsyat. Dan saya malah nggak tahu mister, gitu. Ya Allah, itu hanyalah Allah. Itu yang berarti ada 2 keajaiban pada hari ini dan kemarin. Itu kalau diteruskan pasti Allah akan turunin kesembuhan total dan akan mengganti kepayahanmu selama 3 tahun ini dengan kebahagiaan yang luar biasa. Amin. Kamu dikasih bagi Allah dengan kebahagiaan yang dahsyat, termasuk adikmu, termasuk kedua orang tamu, semua keluargamu, dan mudah-mudahan termasuk saya. Termasuk istri saya dan keluarga saya. Ya bisa bayangin, orang zolim 3 tahun. Itu kan ibarat kamu nggak makan 3 tahun karena faktor yang tidak baik. Lalu Allah bilang, oke, kamu alhamdulillah sabar 3 tahun. Sekarang ku ganti dengan yang dahsyat seperti apa yang telah kamu capek dan lelah merasakannya. Sekarang kamu akan bahagia berlipat-lipat. Mudah-mudahan dipertemukan jodoh yang baik. Kalau belajar tambah oke, mudah menghafal dan macam-macam. Termasuk keluarga, bapak, ibu senang semuanya. Mudah-mudahan nonton nanti kasih tahu ya kalau sudah saya share. Nanti kasih tahu. Ini ada keajaiban yang luar biasa. Tapi udah dikasih itu belum Bapak? Kalau sudah haid? Udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu. Udah dikasih Apa tahu. katanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Dan bilang, kan bilangnya saya ustadz ya. Yeah. Ustadz Mustakfirin Mr. Nyoks itu nggak sakti. Dia Ustadz Mustakfirin tuh hanya membacakan firman-firman Allah. Itu yang dari sisi ini. Nah sekarang kita beralih ke sisi yang kedua. Ini hari ini juga masalahnya. Namanya Miss Wilda. Miss Wilda ini juga cakep ini. Cakep ceritanya. Jadi tadi malam di salah satu kursusan di Pare itu heboh orang. Karena ada 3 cewek yang kesurupan katanya begitu. Posisi saya lagi di rumah. Ngajar anak-anak yel-yel pramuka lah gamane. Pokoknya capek lah ya. Begitu pulang jam 9-an buka, diteleponin Miss Vanda.
Banyak sekali. Mr. Evo juga. Ya, orang-orang itu. Saya bilang, kenapa emang? Ada yang kesurupan 3 orang. Siapa saja yang bilang? 1 si Afli, 2 si Wilda, 1 lagi Niken gitu kan. Saya bilang, ya Allah, aneh udah capek, energi terkuras. Sebelumnya kan aneh ngerukyah antum kemarin ya. Sebelumnya ngerukyah ini dari asar ya. Antum datang sebelum asar sampai asar, sampai selesai asar. Habis itu saya persiapan ngajar. Habis itu ngajar. Sebelumnya pagi sampai siang ngajar. Udah capek luar biasa, disuruh datang. Aneh bilang, coba aneh pengen tahu reaksi atau kondisi sekitar. Dipotretin sama si Miss Vanda. Terus di shoot. Wah, rame juga saya bilang. Ternyata ada yang dibawa datang untuk mengobati. Intinya gak usah ngebahas orang lain. Intinya 3 orang itu satu persatu beres lah, kecuali dia. Ini katanya sampai jam berapa? Jam 12 katanya. Saya jam 12 tadi malam ya. Iya. Kemis malam Jumat itu ya. Iya. Sampai jam 12 karena dia nggak ngerasa, dia nggak tahu jam 12. Terus apa yang kamu rasakan tadi malam? Badannya ini berat, pusing, terus pegal-pegal. Ngelihat apa sebelumnya? Banyak sih mister. Banyak. Iya. Sebutin. Ada anak kecil. Di mana? Ada pocong. Di mana? Pocongnya tuh di ini dekat tempat sampah. Oke, terus? Anak kecil tuh di belakangnya Mister Pampam yang Pampam? Yang ini kan, siapa itu? Kemarin kan itu ini lagi zikir. Dipimpin sama Mister Pampam yang tutor juga di situ. Tiba-tiba muncul anak kecil. Iya, muncul anak kecil belakangnya kayak gini. Terus dia senyum. Terus habis itu kan aku tutup mata sambil istighfar. Baru lihat ke belakang ada perempuan lagi ketawa. Gitu lah, makanya itu langsung aku shock, takut. Sambil lihat Miss Afli juga jatuh. Ya, tambah shock. Iya, tambah shock. Jadi langsung nggak ini apa namanya? Udah nggak sadar ya? Iya, udah blank juga. Langsung nggak sadar. Udah sampai jam 12-an itu ya. Iya. Begitu jam 12 bangun, jam 12-an bangun, terus apa yang dirasakan? Dikasih bangun tuh katanya bilang dipanggil ke office. Ya aku ke sana sampai udah duduk, udah nggak sadar lagi. Iya. Dibangunin lagi jam berapa? Udah nggak sadar sampai subuh. Enggak, ini sampai jam 12 itu. Habis kayaknya jam 12 jam setengah 1 satuan. Ya jam begitulah. Terus baru sadar lah kok di sini. Di office. Iya. Baru disuruh dan ada tidur. banyak orang. Banyak orang disuruh tidur di situ di office sampai subuh. Iya. Ya dijaga siapa? Mas. Iya, kakak sama Miss Vanda. Oh, Miss Vanda. Sampai subuh itu. Habis subuh pulang ke asrama. Iya, pas selesai azan pulang ke asrama sholat. Oh, habis itu ente apa yang ente rasakan di tubuh? Masih berat apa? Iya, masih berat, masih berat. Sama. Tahu nggak teman-teman, kenapa masih berat? Mungkin sudah tahu dari video yang kita setel ya. Jadi ini kita kenalin dulu ya. Ini kakaknya, namanya Mr. Arif Akbar, betul? Arya, Mr. Arya. Ya. Mr. Arya siapa? Nama saya Arya Bima Perdana. Arya Bima Perdana, mohon maaf. Bukan Arif Akbar itu yang sebelumnya. Mr. Arya panggilannya. Ya, betul Mister. Ini Arya. Kakak kandungnya jarak 2 tahun. Beliau sekarang 25. Ya. Iya. Sekarang ini 23. Kakak kandung yang tadi sempat bantu. Nah, sebelum kita berbicara banyak, saya mau menghadiahkan satu buat pasien terlama. Pasien terlama kita sampai hari ini dan mungkin ke depan, Miss Afli. Ya, alhamdulillah. Dan yang kedua, ini saya kasihkan ke Mr. Arya, kakaknya Miss Wilda.
Kemarin beliau juga sempat kita ruqyah dan alhamdulillah plus bekam, dan dengan izin Allah mudah-mudahan sudah keluar semua. Kalaupun belum keluar semua, mudah-mudahan Allah keluarkan. Karena kita sudah melakukan ruqyah, insya Allah kemarin muntah-muntahnya, masa kemarin nggak kita shoot ya? Jadinya nggak ini ya, nggak kelihatan videonya. Ya, ini buat antum ya. Tolong dijaga istiqomah zikir pagi dan petangnya, ba'da sholatis subahi dan petang ba'da sholatil asar. Lah saya tawarin tadi si Miss Wilda, mau nggak, katanya udah punya. Iya. Ya nggak saya kasih. Ya udah, Mister. Udah ada di asrama. Di asrama ada. Iya. Itu di itu kan ya. Iya, dibaca. Di istiqomahkan. Nah, ini tadi yang menarik adalah ada 20 jin yang masuk ke tubuhnya dan dia nggak tahu. Yang tahu siapa? Ya kita-kita. Sama dia kalau sudah ngelihat tadi, dan luar biasa reaksinya. Maka yang saya lakukan di ruqyah kali ini tadi, mulai habis maghrib ya tadi ya, mulai habis maghrib adalah saya libatkan mereka membaca sendiri, saya libatkan mereka menerjemahkan apa yang dia baca dari bahasa Arabnya itu dengan cara membaca terjemahannya. Mudah-mudahan resep. Akhirnya dia bereaksi, udah mulai gak kuat, udah mulai lemes. Saya bilang kuat, ayo kuat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya gak kuat juga. Baik lemes, blek. Baru kita mulai bertemu dengan suara-suara yang bukan dia kan gitu. Dimulai dari siapa? Coba tadi siapa? Yang pertama Melati ya? Ya, Melati. Yang pertama Melati, nama jinnya. Dia perempuan ya? Perempuan. Kemudian Melati alhamdulillah mau kita Islamkan. Iya, dia sempat mau. Sempat Islam. Dan kita suruh manggil 19 di antara yang paling besar. Betul ya? Betul, Mister. Dan siapa namanya yang paling besar tadi? Korun. Koru ya. Koru ya. Gak mau keluar dia, Koru, karena dia sebenarnya menuntut agar sungai yang ada di sana dan bambu-bambu yang ada di sana bersih gitu aja ya. Iya, betul. Tapi akhirnya dia marah masuknya ke dia. Sebab dia mungkin dirasa paling lemah. Maka mulai malam ini ente wajib berani sama siapa saja. Maksudnya sama jin. Dengan cara apa? Enggak usah takut. Ente semakin lemah mereka masuk. Tapi ente bismillah. Pokoknya kalau ada takut, merinding, bismillahirrahmanirrahim. Merinding lagi, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini jangan dianggap enteng. Luar biasa dahsyatnya. Masuk Pak, jering, bismillahirrahmanirrahim. Lagi kamar mandi, jering, dalam hati bismillahirrahmanirrahim. Mau tidur, jering, pokoknya mak jering. Ada apa? Merinding bulu kuduk, bismillah. Dan minta pertolongan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau hafal sebagian yaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, itu lebih baik. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa juga lebih baik. Tapi kalau tidak bisa cukup bismillahirrahmanirrahim. Ente hari ini harus berani, karena 20 jin itu melihat ente lemah, takut, terbayang-bayang. Maka biar mantap, tidak mempan lagi dimasuki, harus kuat, harus berani. Ngelihat orang kerasukan biasa saja, kayak Miss Vanda itu loh, yang berani ya, dia nggak takut. Itu susah, jin masuk situ susah, termasuk kita semuanya. Yang pasti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan manusia dan jin dan manusia itu sebenarnya untuk beribadah kepada Allah. Artinya kalau dia macam-macam, kita mohon sama Allah bisa dikabulkan. Buktinya si Koru tadi yang paling besar di tubuhmu itu gaya, sombong. Dia nggak mau ngomong dan dia senyumnya itu ngeledek. Akhirnya kita bermohon sama Allah agar leher si Koru ini dicekik. Set, nggak bisa apa-apa. Saya bilang, masih berani? Enggak gitu. Akhirnya kita memohon sama Allah untuk dilepas. Akhirnya kita tawarkan Islam, dia mau. Karena dia paling besar, paling hebat, paling lama. Saya minta dengan izin Allah untuk mengundang semua yang ada di tubuh kamu biar masuk Islam semua. Tapi ternyata yang mau 13
termasuk Koru 14, berarti ada 5 yang enggak. Ini masih kafir. Akhirnya saya minta biar dibunuh. 4 terbunuh, 1 lari. Jadi di tubuhmu sekarang tidak ada satupun jin yang mengganggu yang datang dari sungai dan bambu. 14 tadi itu sekarang tidak di sana sekarang. Tinggalnya itu di musola. Dan tinggalnya di masjid-masjid terserah mereka. Dan mereka tak suruh mengawasi kalau ada yang mau masuk kamu untuk dihadang gitu. Artinya memang kita tidak bisa memerintah, kita tidak mau memerintah mereka. Tapi karena mereka muslim, mereka akan membantu muslim yang lain dalam arti manusia untuk tidak dizolimi sama bangsa mereka. Mudah-mudahan ente sudah aman. Karena sudah aman, sudah bersih, maka zikir pagi petangnya digeber. Oke? Ini semuanya saksinya, ente sudah tidak ada apa-apa. Kalau masih ada, itu artinya ente kemasukan dan ente mestinya tidak membaca ini atau sholat atau zikir atau baca Quran. Tapi kalau ente sholat dijaga, zikirnya baca Quran termasuk ininya, insya Allah selesai. Dan kalau nanti masih bisa ngelihat, ya, itu tandanya ente masih ada. Kalau masih ada, maka kita perlu meruqyah kembali. Siapa yang meruqyah? Diri kamu sendiri. Jangan selalu sama saya. Jangan saya selalu sama tukang ruqyah. Karena setiap kita itu bisa meruqyah. Cukup baca saja dan yakini itu meruqyah diri sendiri. Oke? Antum sudah paham sekarang. Artinya tidak selalu Mr. Nyok. Sekarang Mr. Nyok sendiri juga sebenarnya tidak bisa apa-apa. Cuman baca saja. Hanya membaca dan meyakini bahwa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Oke, sip. Yakin? Sekarang terakhir saya minta sama Miss Afli dan Miss Wilda untuk tidak meninggalkan senyum. Ke siapa saja mesti senyum walaupun dipaksa. Ke siapa saja harus berbuat baik walaupun harus dipaksa. Latihan. Harus murah infak, sedekah, berbuat baik sama orang lain. Karena as-shadaqatu tadfa'ul bara. Bahwa bala itu bisa terjadi sama kita, tetapi dengan sedekah bisa tertolak. Ya 1.000, 2.000, 5.000 tidak ada masalah lah insya Allah. Right? Daripada kita sakit habis-habisan, badan kita remuk, bisa bayangin, nggak bisa haid 9 bulan. Dokter mana yang bisa ngobatin kalau bukan pertolongan Allah? Betul? Sakitnya kita muntah-muntah selama 3 tahun ini, toh di rongsen, di scan gak ada apa-apa. Terus siapa yang bisa ngobatin? Allah. Kalau karena Allah yang menjadikan kita sehat, lalu mengeluarkan uang 5.000 saja kok masih bakhil? No, ya, gitu. Saya minta prakata dari kakaknya ini yang pernah membersamai adiknya walaupun beda tempat ya sejak SMP. Sampai bahkan sekarang ini sesuatu lah, sampaikan sesuatu ke para pemirsa biar ada pembelajaran apa, mengingatkan mereka untuk apa, harus bagaimana gitu. Baiklah, ada sedikitlah penyampaian atau saran lah untuk pemirsa. Jangan lupakan Allah dimanapun kita berada. Jangan yakini hal-hal lain selain Allah dan para rasulnya. Pokoknya intinya selalu mengingat Allah, karena dimanapun kita berada itu banyak hal-hal yang jahat yang ada di dekat kita. Tapi kalau kita mengingat Allah, pasti Allah yang akan melindungi. Saya rasa sih itu aja, Ustaz. Oke, dari Miss Ana, sampaikan sesuatu. Doakan mudah-mudahan, doakan kita semua, dan doakan Kemu. Ya, saya minta doanya semoga Miss Afli, Miss Wilda nggak lagi yang kayak gitu-gituan. Niken. Ya iya, sama Miss Niken. Miss Niken tuh sebenarnya ya kayaknya nggak kerasukan sih, soalnya dia tuh kayak di alam bawah sadar aja. Dia tuh orangnya penakut. Dan perlu disampaikan nanti, gak usah takut. Ya. Mohon doanya semoga
sehat selalu. Amin. Ingat selalu sama Allah. Amin. Jangan bersandar pada hal-hal lain. Jika ingin bersandar kepada Allah, kepada Al-Quran. Jangan percaya sama dukun yang kayak gitu-gituan. Jika ingin minta pertolongan, mintalah kepada Allah, pada ayat-ayat Allah. Jangan pada hal-hal yang kayak Membuat dukun-dukun. kita syirik ya. Syirik, jangan syirik. Mungkin itu saja. Oke. Alhamdulillah. Yuk dari sini. Nah, dari sini dulu. Ucapkan sesuatu ke bapakmu, ke ibumu yang di dua tempat yang berbeda, temanmu atau siapapun, termasuk teman-temanmu di camp. Jangan pernah takut. Itu ucapin dulu. Jangan pernah takut sama jin fasik. Atau apalah terserah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gini pesannya, jangan takutlah sama yang Allah ciptakan, takutlah sama yang pencipta yaitu Allah. Terus terima kasih juga untuk orang tua saya yang selama ini sudah tabah menerima saya dengan kondisi seperti ini. Ya, teman-teman juga terima kasih sudah jadi teman yang baik. Mungkin Iya, alhamdulillah. Ini si Wilda kerasukan kesurupan ini sudah mulai SMP. Ya. SMP, SMA sampai sekarang ini. Sehingga dia mudah sekali dirasukin karena punya jejak-jejak yang banyak sekali sejak SMP. Mudah-mudahan malam ini Allah tutup dan tidak lagi terlihat oleh bangsa jin jejak-jejak di dalam tubuhmu. Pokoknya yakini terus, minta pertolongan sama Allah terus, dan minta bermohon sama Allah agar memperkuat badanmu diperkuat, ruhmu diperkuat, pikiranmu diperkuat, hatimu diperkuat. Kamu mantap pokoknya. Badannya sehat tapi jiwanya juga sehat. Jangan pernah rapuh. Kalau ini diperkuat, itu bekas-bekasmu hilang semua. Apa yang menempel kamu sejak SMP, SMA sampai sekarang ini hilang insya Allah dengan izin Allah. Mudah-mudahan. Dan terima kasih sudah mau datang kemari. Selanjutnya, nah ini insya Allah ini pasien lama ini. Ucapkan sesuatu. Ucapkan permintaan doa Bapak Ibu biar semua proses ini diberikan kesabaran Allah dalam mengarunginya dan apa-apalah. Ke orang tua dulu minta doa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, minta doa ya sama bapak sama ibu, semoga kakak sehat-sehat di sini. Amin. Semoga dilindungi sama Allah Amin. dari godaan-godaan jin, dukun yang sirik gitu sama aku. Ya, itu aja. Betul. Dan terima kasih sama Miss Vanda Terima kasih juga sama Miss Vanda, dan Mr. teman-teman. Nyox, sama teman-teman, sama istrinya Mr. Nyox juga. Udah Bunda Devi Bunda Devi udah setia menemani. setia menemani sama kasih makan juga. Masya Allah, Masya Allah. Dan pernah sekali pakai bajunya apa enggak ya? Enggak ya? Pernah sekali Apa? pakai baju Baju istri saya. Oh iya juga. Oke, terima kasih ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Terus? Terima kasih juga Mr. Nyok sudah Oke. bantu. Baca. Oke. Ya, saya juga terima kasih semuanya sudah mempercayakan ini kepada saya sama keluarga dan bersabar. Karena kalau kalian nggak sabar, pastinya kalian nggak mau kesini lagi. Ini sudah kesekian kali, 4 kalinya. Ya, udah datang 4 kalinya. Dan kalian kalau seuzon sama saya, pastinya nggak mau kembali lagi. Dan saya katakan dari awal, saya nggak sakti. Dan saya bukanlah seorang yang dahsyat. Saya yang bersandar sama Allah. Saya bilang, ya Allah, kalau engkau sembuhkan, maka sembuhkanlah. Kalau engkau belum sembuhkan, tapi engkau ingin jadikan ini kafaroh atas dosa-dosa kami, ya tidak masalah. Kami insya Allah ridho dan mudah-mudahan kami engkau masukkan dalam syurgamu ya Allah. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih sudah mau aja ngobrol-ngobrol ini ya di malam Sabtu. Anggap saja besok hari libur, walaupun besok masuk. Malam hari Jumat, malam Sabtu tanggal 15 Juli 2022. Saya Mr. Yoks, hadza wa syukran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah lagi dong. Dadah. I love you. Mwah.